Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, Pali akan menyampaikan satu materi di mana materi ini sangat penting, ya. Judulnya, Aku dan Keluargaku adalah makhluk ciptaan Allah yang tunduk pada sunatullah. Dari materi ini, insya Allah antum akan mendapatkan ilmu tentang yang pertama adalah kesadaran bahwa diri dan keluarga kita adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, memahami bahwa nenek moyang kita pun termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, kesadaran penuh bahwa diri kita ini semua adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tunduk pada sunatullah. Dan yang terakhir adalah antum akan mampu menghafal Quran surat At-Tin ayat 4. Baik, kita akan urai satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Nabiyil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan memasuki pada materi inti di mana aku dan keluargaku adalah makhluk ciptaan Allah yang tunduk pada sunatullah. Alhamdulillah pada tahun ini antum semua telah duduk di kelas 2. Ya. Sebelumnya di kelas 1 dan materi ini pun sudah pernah antum dapatkan sebelumnya. Ya. Materi ini nanti akan memiliki 3 kata kunci. Yang pertama terkait dengan sunatullah, ya, yang meliputi ketetapan dan khasiat pada manusia. Ya. Yang kedua adalah apa? Sikap kita sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga adalah Quran surat At-Tin ayat 4. Itu adalah 3 kata kunci. Baik, yang pertama terkait dengan sunatullah. Ya. Apa itu sunatullah? Sunatullah adalah ketetapan Allah yang melekat pada diri manusia, ya, di mana manusia itu tidak akan mampu mengubah atau menghilangkan ketetapan tersebut. Gitu, ya. Kemudian terkait dengan kadar, ya, atau khasiat, itu juga merupakan ketetapan Allah yang manusia itu tidak akan mampu mengubah maupun menghilangkannya. Baik, Pali akan memberikan contoh-contoh terkait dengan ketetapan Allah. Ya. Jadi sunatullah ini memang sejatinya telah melingkupi manusia itu sendiri. Ya. Contoh ketetapan yang Allah berikan pada manusia, di mana manusia itu memang tidak akan mungkin mampu menghilangkan ataupun menghapus. Ya. Misalkan manusia itu hanya mampu berjalan di daratan. Ya. Manusia itu tidak mampu berjalan di atas air. Ya. Termasuk manusia itu tidak bisa terbang, ya, laksana burung. Itu adalah ketetapan, di mana manusia itu sama sekali tidak akan mampu mengubah maupun menghilangkan.
Kemudian kadar yang melekat pada manusia, ya. Contoh yang bisa kita rasakan betul ketika kita merasa lapar, ya. Otomatis kita akan mencari makan, ya. Kemudian kita merasakan haus, maka kita akan mencari minum, ya. Dan satu hal juga apa? Ketika kita lelah, maka kita pun membutuhkan tidur. Itu adalah contoh-contoh khasiat yang ada pada diri manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap khasiat dan ketetapan-ketetapan itu, ya? Maka sikap sebagai seorang muslim, kita harus menjaga apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Nah, bagaimana cara penjagaan? Ya. Kita diwajibkan membersihkan diri, ya. Kita harus mandi, ya, 2 kali sehari. Kemudian kita diberi gigi oleh Allah, ya. Maka kita harus menyikatnya, membersihkannya, ya. Kemudian apa lagi? Termasuk makan makanan yang halal dan thayyib agar badan kita tetap sehat, ya. Badan kita tetap kuat sehingga Allah cinta terhadap kita, ya. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, itu adalah merupakan materi yang Pak Ali sampaikan. Kemudian sebagai penutup, ya, ingat bahwa ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita meliputi ketetapan maupun kadar, itu semua dipergunakan oleh manusia dalam rangka apa? Menuntut ilmu, ya, beribadah, tetapi tidak untuk sesuatu yang justru dilarang oleh Allah. Ingat bahwa itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Baik, sebagai penutup, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada pada modul, kemudian kirim ke Pak Ali. Dan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang Islam agama yang terakhir. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.